Jakarta yang belum jadi hak milik, Pak. Itu betul, Pak, temuan hal itu, Pak? Itu merupakan salah satu materi ya yang saat ini sedang didalami oleh penyidik terkait dengan adanya aset-aset lain yang tidak dilaporkan dalam LHKPN tersangka FB. Ya, jadi mulai dari Jakarta, kemudian Bekasi, kemudian di Sukabumi, Jogja, diantaranya adalah Klaten dan Sleman dan Bantul, termasuk spot lainnya yang merupakan aset tanah dan bangunan yang saat ini sedang kita dalami dalam materi penyidikan yang sedang kita lakukan. Pak, berarti itu jumlah asetnya itu nanti akan ada berapa perkara, Pak, dalam berkas itu, dalam kasus Firly? Jadi saat ini untuk penyidikan yang kita lakukan terhadap penanganan perkara Akuo ini terkait dengan pelanggaran pasal yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik gabungan. Itu terkait dengan pasal 12E kecil atau pasal 11 maupun pasal 12 besar. Contoh pasal 65 KUHP perbuatan berulang. Karena terkait dengan perolehan dari aset-aset dimaksud itu yang saat ini sedang kita lakukan penyidikan lebih jauh terkait dengan waktu perolehannya. Dan waktu perolehannya berada di kurun waktu atau periode terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Nominal asetnya ada berapa? Nah, nanti sementara itu, tapi yang jelas itu adalah merupakan aset tanah dan bangunan. Kalau untuk 5 saksi yang kemarin itu diperiksa Bapak Firly, mungkin clue atau inisial? Nah, merupakan saksi-saksi yang tadi sedang kita dalami terkait dengan materi penyidikan terkait dengan kepemilikan aset tanah dan bangunan termaksud. Jadi 5 saksi yang kita lakukan pemeriksaan kemarin itu terkait dengan dimintai kesaksiannya atau keterangannya terkait dengan aset dan tanah bangunan dimaksud. Pak, nama baru dari saksi saksi yang disampaikan Pak Firly itu siapa? Boleh disebut? Ya, Prof. Yusril Izzamendra. Ya. Salah satu dia, Pak. Ya, jadi ada 4 saksi adecas yang diajukan oleh tersangka FB dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka pada tanggal 1 Desember 2023 yang lalu, mengajukan 4 orang saksi adecas dan penyidik telah mendajuti dengan melakukan pemanggilan terhadap 4 orang saksi adecas yang diajukan oleh tersangka FB, di mana 2 diantaranya telah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik, kemudian 1 orang saksi adecas menolak atau keberatan dijadikan saksi adecas oleh tersangka FB, dan 1 saksi adecas lainnya meminta penjadwalan ulang terkait dengan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, dan hasil pemeriksaan kemarin terhadap tersangka FB, tersangka FB kembali mengajukan satu saksi adecas, dan ini akan kita lanjutin untuk dilakukan pemanggilan untuk diminta keterangan. Ya. Pak, tadi Pak Kapolda bilang kalau kasus ini berkembang ya Pak. Apakah ada dugaan tindak pidana pencucian uang, Pak? Termasuk salah satu yang nanti akan kita sasar terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, nanti kita akan update berikutnya. Ya. Itu aliran dananya kemana, Pak? Nanti kita akan update berikutnya, tapi yang jelas terkait dengan tindak pidana pencucian uang akan menjadi salah satu agenda penyidikan dari tim penyidik gabungan. Ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.